Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid kedua, mulai halaman 232. Kitab Susunan Wirid dan Uraian Menghidupkan Malam, yaitu kitab ke-10 dari Ihya Ulumuddin, yang dengan ini selesailah rubuk ibadah. Diberi manfaat kiranya oleh Allah dengan kitab ini kepada kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memuji Allah di atas segala nikmat dengan banyak pujian. Kami mengingatinya, berzikir kepadanya, dengan ingatan yang tidak meninggalkan di dalam hati kesombongan dan kerenggangan. Dan kami bersyukur kepadanya karena ia telah menjadikan malam dan siang bergantian bagi orang yang bermaksud berzikir atau bermaksud bersyukur kepadanya. Kami mengucapkan sholawat kepada nabinya yang telah diutusnya dengan kebenaran, membawa kabar gembira dan peringatan, dan kepada kaum keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, yang telah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, sehingga jadilah masing-masing daripada mereka itu bintang agama, menunjukkan jalan dan lampu yang bersinar cemerlang. Adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bumi tunduk kepada hamba-hambanya. Tidak untuk mereka menetap pada segala penjurunya, tetapi untuk mengambilkannya menjadi tempat tinggal. Lalu mengambil perbekalan daripadanya, perbekalan yang membawa mereka dalam perjalanan ke tanah air. Dan mereka menyimpan daripadanya sebagai pemberian untuk dirinya, yang merupakan amal dan karunia yang mereka pelihara dengan perolehan dan pemberiannya. Dan mereka meyakini bahwa umur itu berjalan pada manusia di dunia ini adalah berjalan. Bahwa umur itu berjalan pada mereka laksana kapal berjalan dengan penumpangnya. Sesungguhnya manusia di dunia ini adalah berjalan. Tempatnya yang pertama ialah ayunan dan kesudahannya ialah liang lahat. Tanah airnya ialah surga atau neraka, dan umur itu ialah jaraknya perjalanan. Tahunnya ialah tempat pemberhentian. Bulannya ialah farsah-farsah atau lebih panjang dari mil. Hari-harinya ialah mil-milnya. Nafasnya ialah langkah-langkahnya. Taatnya ialah harta bendanya. Waktunya ialah modalnya. Hawa nafsu dan segala keinginannya ialah perampok-perampok dalam perjalanannya. Keuntungannya, ia memperoleh kemenangan dengan menjumpai Allah Ta'ala di Darussalam, negeri kesejahtera, bersama kerajaan besar dan kenikmatan yang berketetapan. Kerugiannya ialah jauh dari Allah Ta'ala serta kutukan, rantai dan azab pedih dalam lapisan bawah neraka jahanam. Maka orang lalai dalam tiap-tiap nafas dari nafasnya sehingga ia berlalu tanpa taat yang mendekat kepada Allah, dibawa pada hari kiamat dengan kerugian dan penyesalan yang tak ada habisnya. Karena bahaya besar dan bencana dahsyat ini, maka terus-meneruslah orang-orang memperoleh taufik dengan segala kesungguhan, meninggalkan dengan keseluruhan yang mengenakan bagi dirinya, menggunakan segala sisa dari umur, dan menyusun menurut waktu yang datang berulang-ulang segala tugas wirid, karena ingin menghidupkan malam dan siang, pada menjadi kedekatan dengan Maharaja yang maha perkasa dan berjalan ke negeri ketetapan. Maka jadilah di antara kepentingan ilmu jalan ke akhirat, menguraikan penjelasan tentang cara pembagian wirid dan membagi-bagi ibadah yang telah
berlalu uraiannya menurut ketentuan waktu. Dan jelaslah kepentingan ini dengan menyebutkan dua bab. Bab pertama tentang keutamaan wirid dan tata tertib pada malam dan siang hari. Bab kedua tentang cara menghidupkan malam dan keutamaannya, serta apa yang berhubungan dengan dia. Bab pertama tentang keutamaan wirid, tata tertib, dan hukumnya. Keutamaan wirid dan penjelasan bahwa rajin mengerjakannya adalah jalan kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang-orang yang memperhatikan dengan nur mata hati niscaya mengetahui bahwa tak ada kelepasan selain pada menjumpai Allah Ta'ala. Dan tak ada jalan untuk menjumpainya itu selain dengan hamba itu mati, di mana ia mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dan kejinakan hati itu tidak akan berhasil selain daripada selalu mengingati yang dicintai dan rajin dengan yang demikian itu. Dan mengenal Allah itu tidak berhasil selain dengan selalu menumpahkan pikiran kepadanya, kepada sifat dan af'alnya atau perbuatannya, dan tidak adalah pada wujud yang ada ini selain Allah Ta'ala dan af'alnya. Dan tidak mudahlah selalu mengingati atau berzikir dan berzikir, kecuali dengan meninggalkan dunia dan segala hawa nafsunya, dan mencukupkan sekedar yang sampai dan penting. Semuanya itu tidak sempurna, kecuali dengan menghabiskan waktu malam dan siang dalam segala tugas zikir dan zikir. Dan nafsu karena sifat dirinya dengan kemalasan dan kebosanan, lalu tidak sabar di atas suatu bentuk pekerjaan, dari sebab-sebab yang menolong pada zikir dan zikir. Tetapi apabila dikembalikan nafsu itu kepada suatu bentuk saja, niscaya ia melahirkan kemalasan dan keberatan. Dan sungguh Allah Ta'ala tiada bosan sehingga mereka itu bosan. Maka dari pentingnya bersikap lemah lembut kepada nafsu itu adalah memberi kepadanya kesenangan dengan berpindah dari satu macam waktu, dari satu macam ke satu macam, dan dari satu bagian ke satu bagian menurut masing-masing waktu. Supaya banyaklah kesenangan dengan perpindahan itu, dan besarlah keinginannya dengan kesenangan tadi, dan terus meneruslah kerajinannya dengan kekalnya keinginan itu. Maka karena itulah wirid itu dibagikan dalam bagian yang bermacam-macam. Zikir dan zikir seyogialah menghabiskan semua waktu atau bagian terbesar daripadanya. Sesungguhnya nafsu itu menurut tabiatnya condong pada kelezatan dunia. Kalau hamba itu menyerahkan separuh waktunya kepada urusan duniawi dan keinginan-keinginannya yang dibolehkan, umpamanya, dan separuh lagi kepada ibadah, niscaya beratlah segi kecondongan kepada dunia, karena bersesuaian dengan tabiat dirinya. Sebab pembagian waktu tadi itu sama. Lalu keduanya lawan-lawan dan tabiatnya, tabiat dirilah yang menguatkan pada salah satu daripada keduanya. Karena zahir dan batin tolong-menolong kepada urusan duniawi, dan bersihlah hati, serta bertindak semata-mata mencari akan duniawi itu. Adapun kembali kepada ibadah adalah berat dan tidak sejahteralah keikhlasan dan kehadiran hati kepadanya, selain pada sebagian waktu saja. Maka orang yang ingin masuk surga tanpa hisab, hendaklah menghabiskan segala waktunya dalam berbakti atau taat. Dan barang siapa bermaksud kuat, daun raca kebaikannya dan timbangan kebajikannya berat, maka hendaklah melengkapkan dalam taat sebagian besar dari waktunya. Kalau dicampur adukkan akan amal soleh dan yang lain jahat, maka pekerjaannya itu amatlah berbahaya. Tetapi harapan tidak putus, dan kemaafan dari kemurahan Allah dinantikan.
Semoga Allah Ta'ala mengampunkannya dengan kemurahan dan kemuliaannya. Maka inilah yang terbuka bagi orang-orang yang memperhatikan dengan nur mata hati. Kalau Anda bukan ahlinya, maka perhatikanlah kepada kalam Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, dan petikkanlah dengan nur keimanan. Berfirman Allah Ta'ala pada hambanya yang terdekat kepadanya dan yang tertinggi pada sisinya. Inna laka fin nahari sabkham tawilam wad'akur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya pada waktu siang engkau mempunyai urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Surat Al-Muzammil ayat 7 dan 8. Berfirman Allah Ta'ala, dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang dan sebagian daripada malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang. Surat Ad-Dar ayat 25 dan 26. Berfirman Allah Ta'ala, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya dalam sebagian daripada malam dan di akhir-akhir sembahyang. Surat Qaf ayat 39 dan 40. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun pagi, dan hendaklah engkau bertasbih kepadanya di sebagian dari malam di waktu ghaib bintang. Surat At-Tur ayat 48-49. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya bangun waktu malam itu adalah lebih sangat bekasnya dan lebih teguh bacaannya. Surat Al-Muzammil ayat 6. Berfirman Allah Ta'ala, dan berbaktilah di sebagian waktu-waktu malam dan di pinggir-pinggir siang, supaya engkau akan rela. Surat Toha ayat 130. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan dirikanlah sholat pada dua bagian siang dan di sebagian dari malam, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejahatan-kejahatan. Surat Hud ayat 114. Kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan mereka. Maka berfirman Allah Ta'ala, atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Surat Az-Zumar ayat 9. Berfirman Allah Ta'ala, rengganglah rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur, di mana mereka mendoa pada Tuhannya dengan takut dan harapan. Surat As-Sajdah ayat 16. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan ialah mereka yang bermalam dengan sujud dan berdiri beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Furqan ayat 64. Berfirman Allah Azza wa Jalla, adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, sedang di waktu akhir-akhir malam, waktu sahur, mereka meminta ampun. Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Berfirman Allah Azza wa Jalla, maka maha sucilah Allah ketika kamu berpetang dan waktu kamu berpagi. Surat Ar-Rum ayat 17. Berfirman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau halau orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petang yang menghendaki wajahnya. Surat Al-An'am ayat 52. Itu semuanya menerangkan kepada Anda bahwa jalan kepada Allah Ta'ala ialah mengintip waktu dan meramaikannya dengan wirid-wirid secara terus-menerus. Karena itulah bersabda Nabi SAW, hamba Allah yang paling dicintai Allah ialah mereka yang menjaga matahari, bulan, dan bayang-bayang
untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dirawikan At-Tabarani dari Ibnu Ubay. Berfirman Allah Ta'ala, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Surat Ar-Rahman ayat 5. Berfirman Allah Ta'ala,